Sebelumnya, kampus terbesar di Kabupaten Sidrap, Universitas Muhammadiyah Sidendren Rapang, atau lebih dikenal dengan UMS Rapang, diterpa isu dugaan pelecehan oknum dosen pada mahasiswanya. Menanggapi pemberitaan viral beberapa hari terakhir terkait isu dugaan pelecehan yang menimpa oknum dosen dan mahasiswi tersebut, pihak Universitas Muhammadiyah Sidendren Rapang sejauh ini masih mendalami soal isu tersebut. Hal tersebut ditegaskan Wakil Rektor Bidang Akademik UMS Rapang, Dr. Insinyur Haji Muhammad Rais Rasak MSI, saat jumpa pers di ruang Rektorat UMS Rapang pada Rabu 31 Juli 2024. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini tentu kita punya niat yang baik untuk bersama-sama berkumpul, terutama ini terkait dengan pemberitaan yang dari kemarin sore sampai dengan hari ini, yaitu yang menyebut nama UMS Rapang. Perlu kami jelaskan bahwa apa yang muncul berita di sana, ya karena salah satu kewajiban kami sebagai akademisi adalah kami harus juga bertanggung jawab atas informasi-informasi publik. Jadi bisa saja sebenarnya kita biarkan, tapi karena ini menyangkut publik, kebutuhan publik, layanan publik, jadi kami juga bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengadakan acara pada sore hari siang hari ini dalam rangka untuk bertabayun dan menyamakan persepsi bahwa tentu biasanya kami juga menghargai dari teman-teman wartawan karena masyarakat ini kan perlu informasi. Dan terkait dengan berita yang ramai di media online, ya itu karena kami ini yang ada di lapangan, yaitu memang ada pengaduan dari seorang mahasiswa ya, tidak seperti yang diberitakan ada beberapa mahasiswa dan di tulisan itu disebutkan RM. Memang ada pengaduan terkait pelaksanaan penal test, yaitu pada hari Sabtu. Hari Sabtu itu sekitar di atas jam 2 siang. Nah, di perguruan tinggi seperti ini kita banyak ada mekanisme. Ada hal-hal masalah-masalah ini ada yang menangani. Seperti misalnya masalah SDM ada Wakil Rektor 3. Kemudian untuk hal-hal yang sifatnya seperti yang diberitakan itu juga kami ada Satgas namanya. Satgas 3D plus 1. Itu di situ 3D itu ada pelecehan di situ, ada korupsi. Nah, ini semua. Jadi kami juga mengelola perguruan tinggi ini, kami berpatokan pada pedoman. Ada pedoman perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, pedoman itu disitulah dijelaskan langkah-langkah apa yang harus kami ambil pada saat menemukan artinya kasus-kasus seperti ini. Sebenarnya hari Senin itu kita sudah menindaklanjuti. Saya selaku penanggung jawab akademik, karena ini masih kaitannya dengan penal test, jadi saya langsung memverifikasi, saya memanggil yang bersangkutan, dan memang bidangnya ini sebenarnya WR3, tapi karena waktu itu beliau ada kegiatan di luar, dan saat itu saya ada di sana, jadi kan kita ini namanya pelayanan harus cepat. Jadi kalau kita ada isu seperti itu, ya udah kita biarkan, justru nanti melebar. Ini yang kami hindari sebenarnya dari hari Senin. Nah, tapi yang terjadi kan ternyata ya keluar juga seperti itu, tapi tidak apa-apa lah. Saya yakin betul bahwa setiap peristiwa yang ada itu pasti ada hikmah di balik itu. Nah, tentu kita bersama ini adalah untuk bertabayun. Seperti yang kita sudah baca, ini ada seperti itu. Saya kira kewajiban kita ya memang perlu mengklarifikasi. Nah, itulah kita, makanya hari ini kami hadirkan, ini ada Ketua BPH yang sebagai yayasan di sini, pengelola yayasan. Ada Satgas, ada Bapak Wakil Rektor bidangnya SDM, kemudian ada Bu Dekan. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kondisinya seperti itu. Jadi kami langsung verifikasi, dan setelah saya ini karena saya ada di lapangan, jadi saya memang langsung ketemu anaknya. Tidak ada sama sekali yang seperti diberitakan di media. Tidak ada kontak fisik. Pengakuan baik dari dosen itu maupun dari korbannya, mahasiswanya. Ini yang penegasan kami, tidak ada. Dan boleh ditanya, diklarifikasi. Kemudian yang mengadu itu satu orang, itu saja RM.
Adapun yang disebut lagi yang satu, itu tidak. Dan dia juga mengaku, saya panggil, tidak ada Pak. Hanya mungkin memang gilirannya setelah itu, ya kan namanya tes lisan kan biasanya satu-satu. Setelah itu gilirannya dia. Nah itu, saya juga tidak ngerti. Tapi ya udahlah, udah milik publik. Nah kewajiban kita sekarang adalah kita harus bagaimana, jangan sampai kita memberikan berita-berita artinya yang tidak terjadi, karena yang disebut di situ kan punya keluarga, punya teman. Saya saja tadi malam, teman-teman ya, saya banyak terima ini dari teman-teman saya di perguruan tinggi lain, baik di Jawa maupun di sini, itu banyak saya terima. Saya bilang nggak seperti itu. Saya tidak panjang komentar. Saya yakin nanti, mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa klarifikasi. Sekali lagi teman-teman wartawan, kami mengadakan pertemuan ini semata-mata untuk inilah adalah tanggung jawab kita sebagai Sivitas Akademika dan juga teman-teman sebagai pelaku ini untuk jurnalis tentu punya kewajiban yang sama. Nah masyarakat kita ini, publik kita harus kita didik, ini tanggung jawab kita, bukan hanya ini saja. Kita punya juga membiasakan bagaimana kita memberikan berita-berita yang inilah. Karena kalau ini misalnya kita tidak seperti ini, tidak mengklarifikasi, tentu korban yang disebut di situ, ini banyak sekali terkait, termasuk juga kami yang pengelola di sini. Mulai muncul kecurigaan, mulai muncul apalagi dari dosen-dosen, wah kalau seperti itu susah sekali. Nah inilah juga untuk membangun kampus ini menjadi kampus yang bisa dibanggakan, ya kita harus juga menanamkan rasa aman kepada Sivitas Akademika. Tidak hanya mahasiswa, dosen juga. Karena dosen yang di sini banyak juga orang dari luar. Mereka juga perlu kita berikan rasa aman dan kenyamanan. Dan sekarang itu kasus yang disampaikan itu sudah ditangani sejak Senin, dan Bapak WRT sudah bekerja untuk itu. Ada laporan bawa laptop terus. Satgas juga sama. Satgas itu kemarin siang kita sudah serahkan untuk manggil timnya semua. Kenapa? Karena di perguruan tinggi Muhammadiyah itu sangat ketat masalah itu. Seperti kasus di tempat lain, sangat ketat, jelas, sangat ketat. Jadi kita memang tidak boleh main-main dengan hal seperti itu. Hal senada juga diungkapkan Wakil Rektor 3 Kemahasiswaan Dr. Herman Demak, yang mengatakan bahwa hingga saat ini belum bisa menyimpulkan terkait persoalan yang terjadi saat ujian tersebut. Adapun yang pemberitaan-pemberitaan di luar yang sedikit menjadi viral di Kabupaten Sidrap, dan saya kira kalau berita itu kalau pasti menyebar yang ke hal-hal yang lebih luas lagi. Perlu kami sampaikan bahwa sekarang kami masih mendalami kedua belah pihak, baik yang terindikasi pelaku maupun yang terindikasi korban. Jadi informasi untuk sementara yang kami bisa sampaikan adalah belum ada kontak fisik antara dua oknum ini, antara dosen dengan mahasiswa yang dimaksud di dalam berita itu. Yang kami dalami sekarang adalah apakah ada hal-hal lain di luar dari kontak fisik itu. Misalnya apakah ada kekerasan verbal, apakah ada kekerasan visual, adakah kekerasan yang lain yang menyebabkan si korban ini menjadi tidak enak sehingga melakukan pengaduan. Dan itu yang kami dalami sekarang. Karena kasus seperti ini, Bapak dan Ibu wartawan, itu di dalam menyelidiki itu panjang prosesnya. Karena misalnya begini, kami misalnya menjamin bahwa tidak ada kekerasan itu, tetapi 2-3 bulan kemudian tiba-tiba ada bukti, maka akan kembali ke kami. Nah, itu terkait dengan kasus yang menimpa oknum dosen dengan mahasiswa kami, yang kami dalami sampai saat sekarang ini. Belum ada kontak fisik di kedua belah pihak. Dan kami sekarang, adakah kekerasan
verbal yang terjadi di antara kedua belah pihak itu, sehingga membuat si korban ini merasa tidak enak atau diperlakukan tidak manusiawi misalnya. Terkait dengan apakah ada sanksi terhadap dosen yang dimaksudkan, ya itu juga kami masih telusuri, karena jangan sampai kami mengambil langkah-langkah Pak sudah langsung kasih sanksi, ternyata pembuktian di kemudian terbalik, maka pasti kami dituntut balik. Paling tidak kami diadukan ke pengadilan tata usaha negara. Nah, sehingga teman-teman wartawan sabar saya menunggu perkembangannya. Insya Allah kami akan tuntaskan bersama dengan semua sivitas akademik, termasuk juga Satgas di sini. Dan ketika sudah ada titik terangnya, ya itu juga kami sampaikan ke teman-teman wartawan, termasuk juga teman-teman kepolisian yang datang tadi, itu juga kami sampaikan seperti itu, agar supaya pemberitaan-pemberitaan ini tidak simpang siur di masyarakat, karena sebenarnya ini kan sudah menjadi konsumsi publik. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman wartawan karena pada hari ini datang untuk mengadakan pertemuan dengan kami untuk mengklarifikasi, sekaligus kami mengklarifikasi berita yang sudah terlanjur tersebar ke publik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sepanjang pengamatan dan hasil wawancara kami kedua aktor utama itu yang terindikasi pelaku dengan indikasi korban. Ya, intinya belum terjadi kontak fisik, belum ada yang kami dalami. Tapi kasus seperti itu tidak semudah mengorek keterangan-keterangan, karena ini kan menyangkut harga diri kedua pihak, terutama mahasiswanya ini. Karena kemarin waktu saya masih labil orangnya, sehingga kami harus butuh waktu lagi untuk bertemu di waktu yang lain, di tempat yang lain, untuk bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang jelas dan akurat terkait dengan apa sesungguhnya yang terjadi.